Shalom semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian dengan tema besar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Isnin 26 September. Kehendak bebas, dasar dari kasih. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 16. Apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang kehendak bebas sebagai syarat untuk memupuk kasih? Bunga tiruan boleh menjadi sangat indah, tetapi bunga itu tidak dapat tumbuh dan mekar seperti bunga asli. Robot diprogram untuk bercakap dan melakukan banyak tugas, tetapi mereka tidak memiliki kehidupan maupun emosi perasaan. Pada kenyataannya, hidup dan kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk menerima, mengelola, dan berbagi kasih. Jadi, Tuhan kita yang penuh kasih telah menciptakan malaikat, termasuklah juga Lucifer, dan manusia dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, termasuk kemungkinan mengikut jalan yang salah. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmonis bagi makhluknya untuk tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 16, Rasul Yohanes menggarisbawahi bahwa Allah adalah kasih dan bahwa Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang tidak terbatas dan saling mengasihi. Kasih seperti itu yang berasal dari Ilahi akan menjadi bukti yang paling meyakinkan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Seruan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada satu sama lain masuk akal hanya jika ditujukan kepada makhluk yang dapat memilih untuk memupuk dan mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya, menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Namun, kebebasan memilih dapat dengan mudah disalahgunakan. Fakta menyedihkan ditunjukkan dalam pemberontakan Targis Lucifer di surga. Bahkan, menyadari pentingnya kehendak bebas, beberapa orang masih lagi bertanya-tanya, jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal mula dosa? Itu dapat menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dipikirkan, karena tergantung pada banyak faktor, termasuk apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata-kata bertanggung jawab. Asal-usul dan sifat dosa adalah misteri yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Meskipun begitu, Tuhan tidak menetapkan dosa untuk ada. Dia hanya membiarkan keberadaannya, dan kemudian di kayu salib Dia mengambil ke atas dirinya hukuman terakhir untuk dosa itu, sehingga memungkinkan Dia pada akhirnya akan menghapuskannya. Dalam semua perenungan kita,
yang menyakitkan tentang kejahatan. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah sendiri membayar harga tertinggi untuk keberadaan dosa dan kejahatan. Dan bahwa Dia telah menderita karena dosa lebih dari siapapun. Kehendak bebas, suatu pemberian dari Tuhan, itu suci, tetapi datang dengan beban berat, dengan akibat yang besar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Keputusan penting apa yang Anda buat dengan menggunakan karunia ini, dan apakah akibatnya dari pilihan apapun yang Anda buat. Saudara yang terkasih, pada waktu ini ramai manusia menggunakan kebebasan memilih, sehingga kan mereka juga membuat pilihan yang salah bagi diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi menjauhkan diri daripada Tuhan. Marilah kita lihat pada diri kita sekarang, apakah kebebasan itu kita sudah gunakan dengan benar atau salah? Serta apakah itu kebebasan yang kita nyatakan itu menunjukkan ada kasih Yesus? Saudara-saudara, semoga pelajaran ini, yaitu kehendak bebas yang menunjukkan dasar daripada kasih, itu yang Yesus nyatakan, menjadi satu pelajaran bagi kita pada hari ini. Dan semoga kita mengetahui bahwa Tuhan tidak memaksa, tetapi Tuhan memberi kebebasan memilih bagi kita masing-masing. Mari kita ikuti lagi pelajaran Sekolah Sabat Harian pada besok. Tuhan memberkati.